你真的要赶尽杀绝吗？ Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Dan Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Xiaoyan mempelajari Medusa yang muncul di depannya dan menghela napas lega. Pihak lain memiliki terlalu banyak ahli. Jika dia memaksa menyerang dengan semua kekuatannya, dia akan bisa pergi. Namun, itu adalah prasyarat bahwa dia menggunakan api teratai Buddha yang marah dan membunuh banyak orang. Begitu dia menggunakannya, Xiaoyan akan merasa sangat lemah. Jika ada situasi lain yang terjadi selama periode ini, dia tidak lagi memiliki banyak kemampuan untuk membela diri. Apa kamu sudah selesai di pihakmu? Xiaoyan melihat ke segala arah saat dia dengan cepat bertanya. Iya. Medusa mengangguk. Dia tidak menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan untuk berurusan dengan Yan Luotian. Namun, kekuatan Douzongnya layak untuk membiarkan orang itu mati ketika dia sedang bersenang-senang. Kamu harus pergi dulu. Aku akan mengurus semuanya di belakang. Jika kita menunda sedikit lebih lama, kemungkinan ahli dari Sekte Angsa Emas akan datang. Medusa menoleh dan berbicara dengan Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak sebelum mengangguk. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu saat tubuhnya bergerak dan keluar dari pengepungan. Kemunculan Medusa yang tiba-tiba tidak menyebabkan wajah para ahli lembah Mulan menjadi jauh lebih jelek. Setelah hampir setahun bertukar pukulan, mereka sangat jelas mengerti betapa kuatnya dia. Di masa lalu, ketiga sesepuh Mulan bisa bertarung dengannya sedikit dengan bantuan keterampilan 3 binatang buas. Sekarang salah satu dari ketiganya hilang, metode Qi telah benar-benar kehilangan efeknya. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengandalkan kekuatan mereka di puncak kelas Dou Huang untuk bertukar pukulan dengan Medusa. Medusa dengan acuh tak acuh melihat kedua sesepuh Mulan. Dia mengepalkan tangannya yang halus dan pedang ular 7 warna menyala dan muncul. Cahaya yang kuat muncul di matanya. Tubuhnya bergerak. Itu bergegas menuju kedua orang itu. Hentikan dia! Cepat! Ekspresi kedua sesepuh Mulan berubah drastis ketika mereka melihat tindakan Medusa saat mereka berteriak tergesa-gesa. Mereka dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan mereka berdua saat ini, mustahil bagi mereka untuk menjadi tandingan Medusa. Setelah kehilangan keterampilan 3 binatang bus, mereka hanyalah puncak Dou Huang biasa. Para ahli di sekitar lembah Mulan ragu sejenak setelah mendengar teriakan dua sesepuh Mulan. Setelah itu, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menyerang Medusa. Dou Qi di dalam tubuh mereka dilepaskan hingga batasnya karena banyak suara tajam yang merobek udara muncul di langit. Wajah Medusa tidak berubah sedikitpun dalam menghadapi serangan yang menyerbu dari segala arah. Tangannya membentuk segel dan 7 pilar energi berwarna yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, mereka muncul seperti tak terhitung dari 7 ular besar berwarna saat mereka bergegas keluar dan bertabrakan dengan banyak serangan. Ledakan seperti guntur yang tak henti-hentinya bergema di seluruh camp. Ketika gelombang ledakan energi menyebar di udara, wajah para ahli yang lebih lemah dari lembah Mulan menjadi pucat, dan mereka segera bergegas kembali karena terkejut. Banyak ahli yang mengepung dan menyerang Medusa tidak menimbulkan halangan sedikit pun padanya. Kekuatan seorang Douzong memang luar biasa. Xiaoyan tidak diragukan lagi tampak sengsara jika dibandingkan dengannya. Secara nama,
Dia mungkin bisa bertarung dengan elit Do Uzong dengan menggunakan semua kekuatannya, tapi ini dengan syarat bahwa dia harus menghabiskan semua kekuatannya. Apalagi, setelah pertarungan, dia akan memasuki kondisi lemah bahkan jika dia beruntung bisa menghindari cedera serius. Terlepas dari jenis keterampilan Dou yang dimiliki Xiaoyan, kekuatan sebenarnya hanyalah 1 bintang Dou Huang. Masih ada celah yang sangat besar dengan seorang elit Dou Uzong yang asli. Kekuatan gabungan semua pakar dari Lembah Mulan tidak menyebabkan tubuh Medusa menunjukkan tanda-tanda melambat. Karena itu, setelah beberapa kilatan, dia muncul di samping 2 sesepuh Mulan yang dengan cepat menarik diri. Wajahnya yang sangat mempesona mengungkapkan ekspresi dingin yang pekat. Wajah kedua tetua Mulan berubah ketika mereka melihat Medusa menerobos melalui penghalang begitu banyak ahli dengan begitu cepat. Tubuh mereka bergerak mundur saat mereka mengeluarkan raungan marah yang tiba-tiba. Kedua tangan mereka segera saling tumpang tindih dan energi berwarna darah yang kaya berkumpul di tangan mereka. Sesaat kemudian, sayap merah darah tirani diciptakan dan dihancurkan dengan keras ke arah Medusa. Medusa menggerakkan tangannya saat tatapannya mengamati 2 orang yang sedang berjuang di ambang kematian. Itu dengan lembut bertabrakan dengan tinju kedua orang itu. Segera, 7 energi berwarna mengalir ke segala arah. Tabrakan ini mungkin tampak lembut, tetapi tubuh kedua sesepuh Mulan bergetar hebat. Mereka tampaknya menerima pukulan berat saat tubuh mereka diseret ke tanah saat menembak kembali. Darah segar berceceran liar dari mulut mereka. Tanpa keterampilan 3 binatang buas, kamu bukanlah orang yang bahkan bisa bertahan dalam pertukaran denganku. Medusa tidak bisa menahan tawa dingin ketika dia melihat 2 sikap menyedihkan kedua tetua Mulan hanya setelah 1 serangan. Wajah kedua sesepuh Mulan terkejut saat kaki mereka bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka yang panjang. Tubuh mereka baru saja stabil ketika mereka berpisah dan melarikan diri. Cahaya keemasan 7 warna langsung tiba tepat saat kedua sosok itu hendak bergerak. Itu membawa cahaya pedang tajam dan menembus tubuh salah satu dari mereka, berubah menjadi panah berdarah. Mata tetua Mulan terakhir melirik ke arah panah darah yang ditembakkan. Guncangan di hatinya menjadi lebih padat. Ia tidak menyangka mereka akan terbunuh semudah ini di tangan Medusa meski mereka memiliki kekuatan. Kekuatan seorang Do Uzong memang menakutkan. Kecepatan melarikan diri dari tetua Mulan itu tiba-tiba meningkat dengan dorongan keterkejutan di dalam hatinya. Namun, pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menegang. Trauma di wajahnya juga berhenti saat ini. Dia menundukkan kepalanya perlahan dengan susah payah hanya untuk melihat ujung pedang tajam yang terungkap, membawa jejak darah berwarna merah cerah. Kekuatan kehidupan di matanya dengan cepat tersebar saat darah segar menetes dari pedang. Akhirnya, tubuh sesepuh Mulan jatuh di depan banyak tatapan tertegun di sekitarnya. 7 pedang ular berwarna di tangan Medusa perlahan menghilang. Matanya dingin saat dia perlahan melihatnya. Mengikuti gerakan tatapannya, para ahli di sekitarnya dari Lembah Mulan buru-buru mundur dengan wajah trauma. Di dalam hati mereka, Medusa seperti Dewi Ganas yang baru saja membunuh 2 ahli di puncak kelas Dou Huang dalam beberapa pertukaran singkat. Medusa menarik pandangannya dan menurunkan tubuhnya. Dia melepas cincin penyimpanan di tangan tetua Lembah Mulan di depan banyak orang. Setelah itu dia perlahan berjalan kembali dan melepaskan cincin penyimpanan dari tetua lainnya. Baru setelah melakukan ini, dia perlahan naik ke langit. Tubuhnya berubah menjadi seberkas cahaya yang keluar dari camp. Tidak ada seorang ahli pun dari Lembah Mulan yang berani menghentikan Medusa saat dia berjalan dengan cara yang sangat arogan. Ini karena mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas di tangan seorang elit Do Uzong. Lembah Mulan pasti mengalami kerugian besar malam ini. Melalui tangan Xiaoyan dan Medusa, darah mengalir seperti sungai di seluruh camp. Medusa tidak terhalang saat dia keluar dari camp. Dia melihat Xiaoyan masih di udara di luar camp. Dia menghela nafas lega ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat berkata, "Ayo cepat pergi. Para ahli dari Sekte Angsa Emas akan segera tiba." Mata Medusa mengarah ke sisi barat saat dia mendengar kata-katanya. Banyak sinar cahaya yang dipenuhi dengan raungan marah dengan cepat bergegas dari arah itu. Jelas, orang-orang dari Sekte Angsa Emas telah menemukan bahwa pemimpin sekte mereka telah meninggal. Medusa sedikit mengangguk.
tubuhnya bergerak dan muncul di samping Xiaoyan. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Xiaoyan di depan mata tertegun Xiaoyan. Keduanya tampak seperti bintang jatuh di langit saat mereka bergegas keluar kota dengan cepat. Dengan aura menakutkan Medusa yang menyebar, para ahli yang menjaga tembok kota tidak berani bertindak sembarangan meski ada guncangan dan amarah yang hebat di hati mereka. Karena itu, mereka hanya bisa menyaksikan keduanya bergegas keluar kota dan menghilang ke langit malam yang jauh. Aura megah tiba-tiba menyebar dari tengah kota tempat sekte racun berada setelah Xiaoyan dan Medusa meninggalkan kota. Namun, setelah aura ini menemukan bahwa ia tidak bisa mengejar mereka, ia hanya bisa, dengan enggan, menarik diri. Dua sosok manusia perlahan berhenti di langit malam yang jauh dari kota. Mereka menghela nafas lega saat melihat tidak ada pengejar. Xiaoyan menghembuskan napas lama saat senyum muncul di wajahnya. Malam ini benar-benar menegangkan, kematian dua elit Douzong cukup untuk menyebabkan sekte angsa emas dan lembah Mulan menjadi kacau. Di masa depan, mereka sepertinya tidak lagi memiliki keberanian untuk datang dan menyerang kekaisaran Jiama. Apa kamu baik-baik saja? Xiaoyan menoleh dan menatap Medusa, yang tangannya halus dengan lembut mendorong sehelai rambut hitam yang ada di dahinya. Suaranya lembut saat dia bertanya dengan nada yang khawatir tidak bisa disembunyikan. Selama dokter peri kecil itu tidak ikut campur, tak seorang pun di kota ini yang bisa menghentikanku. Medusa menggelengkan kepalanya sedikit saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Tanpa disadari, rasa dingin di matanya yang cantik menghilang dengan tenang. Xiaoyan tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika keributan menyebar dari hutan pegunungan di bawah. Sejumlah besar sosok manusia naik ke langit. Sekilas, ini bukan pengejar mereka, tetapi kelompok Hai Bodong yang telah berbaring dalam penyergapan di sini. Kelompok Hai Bodong menghela nafas lega setelah mengungkapkan diri mereka dan melihat bahwa Xiaoyan dan Medusa baik-baik saja tersenyum dan bertanya, "Bagaimana? Kami baru saja melihat bahwa kota telah berubah menjadi kacau dan baru saja bersiap untuk membantu kalian berdua. Kami berhasil. Bahaya tersembunyi terakhir telah sepenuhnya dihilangkan." Xiaoyan menyeringai dan mengangguk saat dia menjawab. Sukacita yang sulit disembunyikan melonjak ke wajah Hai Bodong dan yang lainnya ketika mereka mendengar ini. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan bersorak. Xiaoyan juga tertawa saat melihat semua orang begitu bersemangat. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia masukkan ke dalam saku bajunya dan meletakkannya sedikit. Setelah itu, dia memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya. Dia membalik tangannya beberapa saat kemudian dan sebuah gulungan yang terbuat dari tulang binatang putih padat muncul di dalamnya. Di atas tulang binatang itu ada beberapa karakter darah yang tampaknya terbentuk dari darah segar yang bersinar dengan cara yang mencolok. Apakah ini keterampilan tiga binatang buas? Xiaoyan tanpa sadar menjilat mulutnya saat dia melihat gulungan tulang binatang ini. Tidak heran kedua orang itu akan sangat gila ketika mereka melihat apa yang dia lakukan. Sebenarnya karena hal ini, dia mendambakan keterampilan tiga binatang buas yang dipraktekkan oleh tiga sesepuh Mulan. Tidak disangka bahwa dia benar-benar bisa mendapatkannya hari ini. Ini benar-benar kejutan yang tidak terduga. Xiaoyan dengan hati-hati membuka gulungan tulang putih itu. Tatapannya menyapu hanya untuk berakhir sedikit mengerutkan kening sesaat kemudian. Apa itu? Medusa di samping menanyakan kapan dia melihat Xiao yang terlihat seperti ini. Meskipun ini memang keterampilan tiga binatang buas, itu hanya salah satu bagian. Menurut apa yang tertulis di dalamnya, keterampilan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ini hanya salah satunya. Meskipun aku telah mendapatkannya, itu tidak banyak berguna. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan cukup emosional. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengeluarkan 2 cincin penyimpanan dari saku dadanya dan berkata, "Ini adalah cincin penyimpanan dari 2 tetua Mulan lainnya. Kamu dapat menelusuri dan melihat apakah 2 bagian yang tersisa ada di dalamnya. Kamu menghabisi 2 orang tua lainnya." Xiaoyan bertanya dengan heran saat dia mempelajari cincin penyimpanan di tangan Medusa. Medusa dengan santai menyebutkannya sambil mengangguk. Cara itu seolah-olah 2 yang terbunuh bukanlah ahli di puncak kelas Dou Huang tetapi hanya 2 tikus yang tidak penting. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat mendengar jawabannya.
Memang masih ada celah antara dia dan dia. Dia mengulurkan tangannya dan menerima 2 cincin penyimpanan. Kekuatan spiritualnya dimasukkan ke dalam keduanya. Saat ini, ketiga sesepuh Mulan semuanya mati. Karena itu, jejak spiritual yang tersisa di cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Karena itu, kekuatan spiritual Xiaoyan berhasil membobol mereka dengan cara yang sangat halus, dan dengan cepat menyapu interiornya. Sukacita liar tiba-tiba melonjak di mata Xiaoyan setelah kekuatan spiritual menyapu itu. Tangannya bergerak, dan 2 gulungan tulang putih muncul di tangannya. Kedua gulungan ini memiliki kata-kata besar berwarna merah darah yang serupa. Xiaoyan dengan hati-hati membuka 2 gulungan tulang putih. Dia mempelajarinya dengan cermat dan tidak bisa menahan tawa keras beberapa saat kemudian. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan 3 gulungan tulang putih ke cincin penyimpanannya. Mampu mendapatkan hadiah seperti itu hari ini telah melebihi harapannya. Wajah Medusa juga mengungkapkan senyuman tipis saat melihat seringai di wajah Xiaoyan. Dia segera mengeluarkan gulungan kuning keemasan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiaoyan. Ini adalah sesuatu yang diperoleh dari Yan Luotian. Harusnya ini dianggap sebagai keterampilan rahasia di sekte angsa emas yang tidak diajarkan. Ini akan memberimu manfaat besar jika kamu berhasil mempraktikannya. Xiaoyan agak terkejut saat menerima gulungan berwarna emas ini. Dia perlahan membukanya dan beberapa kata emas cerah tercetak di matanya. 9 sayap terbang burung langit. Teknik Dou terbang. Xiaoyan langsung tercengang saat melihat beberapa kata ini. Dia saat ini sudah menjadi ahli di kelas Dou Huang. Teknik Dou terbang biasa akan mengalami kesulitan dibandingkan dengan kecepatan sayap Dou Qi-nya. Ketika seseorang mencapai kekuatan di levelnya, Dou Qi terbang sepertinya tidak lagi berguna. Ini bukan hanya teknik Dou terbang biasa. Apakah kamu ingat substansi seperti sayap besar Yan Luotian? Itu karena dia mempraktikkan hal ini. Sekte angsa emas berspesialisasi dalam kecepatan. Jika orang itu benar-benar ingin melarikan diri, bahkan aku tidak akan bisa mengejarnya. Ini karena burung langit 9 sayap terbang ini. Medusa tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan di dalam hatinya dan mulai dengan lembut menjelaskan, daripada mengatakan bahwa ini adalah teknik Dou terbang, itu seharusnya disebut semacam metode pembuatan teknik Dou terbang. Metode pembuatan teknik Dou terbang, kejutan, melintas di matanya saat mendengar ini. Teknik Dou terbang cukup langka di benua Dou Qi dan sebagian besar metode pembuatannya telah hilang. Tidak disangka sekte angsa emas memilikinya. Namun, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Medusa, nilai gulungan ini pasti tidak akan lebih rendah dari keterampilan 3 binatang buas. Selain itu, dalam hal kualitas, keterampilan ini jelas jauh lebih tinggi daripada sayap awan ungu miliknya. Secara alami sulit untuk membandingkan kecepatan mereka. Sepertinya juga akan menguntungkanmu kan, Xiaoyan? Memegang gulungan ini, menatap wajah Medusa sebelum tiba-tiba berbicara. Karena seorang elit Douzong seperti Yan Luotian mampu mempraktikkannya, kemungkinan keterampilan ini cukup berguna bagi seorang elit Douzong. Medusa sedikit ragu saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan berkata, jika burung langit 9 sayap terbang ini dibuat dengan bahan-bahan bermutu tinggi, sayap terbang yang akan dibuat akan menguntungkanku. Namun, mereka tidak akan terlalu bermanfaat bagiku jika dibuat dengan bahan-bahan biasa. Xiaoyan tersenyum dan menyimpan gulungan itu ke dalam cincin penyimpanannya. Kalau begitu, aku akan menyimpan benda ini dulu. Setelah aku mengumpulkan beberapa bahan, aku akan membantumu membuat sepasang sayap yang akan berguna bagimu. Medusa tersenyum samar dan mengangguk. Karena kita telah menyelesaikan semua masalah ini, mari kembali ke benteng Gunung Hitam. Aku pikir kakak laki-laki dan yang lainnya akan menjadi cemas karena semua penantian. Xiaoyan menoleh dan menertawakan kelompok Hai Bodong tidak jauh di belakangnya. Kelompok Hai Bodong tidak keberatan dengan kata-katanya. Meskipun orang-orang dari suku ular orang merasa agak tidak stabil di hati mereka karena cara Medusa memperlakukan Xiaoyan, mereka tidak berani mengungkapkan ketidakpuasan sedikit pun di depan Medusa. Beberapa orang bergumam di dalam hati mereka, bajingan ini. Setelah komandan pertama kembali dari gurun Tager, kita akan melihat apakah kamu masih berani mengikuti sisi yang mulia.
Xiaoyan secara alami tidak menyadari pikiran di hati orang-orang ini. Karena itu, dia melambaikan tangannya, memimpin dan mulai terbang ke benteng Gunung Hitam. Sekelompok besar ahli mengikuti dari belakang. Kembalinya kelompok Xiaoyan yang sukses menyebabkan Xiao Ding menghela nafas lega. Ini terutama terjadi setelah dia mendengar bahwa targetnya sudah mati. Kegembiraan yang sulit disembunyikan terungkap di wajahnya yang tenang. Setelah menyingkirkan kedua orang ini yang benar-benar membuat mereka pusing, Aliansian akan dapat memperoleh periode waktu yang berharga untuk memulihkan diri. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan merasakan kebencian yang tertanam dalam terhadap Aliansian, mereka pasti tidak akan berani meluncurkan serangan seperti yang mereka lakukan kali ini setelah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan atau dikenal sebagai kekuatan pencegah seorang elit Douzong. Di sisi lain, Aliansian tidak hanya memiliki Xiaoyan, seorang ketua aliansi yang bisa bertarung dengan Douzong, tetapi juga Medusa, seorang elit Douzong yang asli. Mereka sudah melampaui Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan di tingkat ahli teratas. Jika aliansi mendapatkan beberapa ahli tingkat menengah lagi, mereka akan mampu melampaui 2 sekte besar ini di semua bidang. Meskipun Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan tidak dianggap sebagai faksi tingkat atas di wilayah barat laut yang sangat besar, mereka, paling tidak, jauh lebih kuat daripada Sekte Mystic Cloud saat itu. Kemampuan untuk mengubah keberadaan Sekte Awan Berkabut di masa lalu yang takut untuk menyinggung keadaan yang menyedihkan sudah cukup untuk membuktikan kekuatan besar Aliansian. Dengan arus waktu, Xiaoyan yakin bahwa dia akan mampu mengubah Aliansian menjadi salah satu faksi paling kuat di wilayah barat laut. Pada saat itu, sepertinya mereka akan memiliki kemampuan untuk melawan Aula Jiwa. Pembunuhan yang terjadi secara sangat tiba-tiba membuat Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan benar-benar konyol. Menurut laporan mata-mata Aliansian, ahli elit dari 2 sekte tiba pada hari ketiga setelah pembunuhan yang berhasil. Namun, ketika mereka menemukan bahwa kekuatan bertarung terkuat dalam sekte mereka sudah lama dihilangkan, mereka semua menjadi tercengang. Seperti yang diharapkan Xiaoyan dan yang lainnya, para ahli elit yang bergegas ini tidak berani melakukan apapun meskipun amarah membara di hati mereka setelah mengetahui bahwa mereka telah kehilangan Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan. Semuanya tiba-tiba saja menemui jalan buntu. Kebuntuan semacam ini akhirnya pecah ketika Sekte Racun tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka dari aliansi. Sekte Angsa Emas dan Lembah Mulan sangat tidak puas dengan tindakan Sekte Racun ini. Namun, setelah kehilangan 2 Douzong, Yan Luotian dan 3 sesepuh Mulan, kekuatan keseluruhan mereka sudah tidak ada bandingannya dengan Sekte Racun. Karena itu, meskipun mereka semua merasakan kemarahan, mereka hanya bisa dengan sedih kembali ke kerajaan masing-masing sambil merasakan keengganan yang besar. Serangan intens apapun yang akan dihadapi sekte mereka setelah kembali adalah masalah baru mereka. Dengan mundurnya ketiga sekte, bencana besar yang mengancam seluruh kekaisaran Jiama telah lenyap sama sekali. Sementara banyak orang di kekaisaran Jiama merayakannya, aliansian yang baru didirikan dengan kuat tertanam di hati setiap orang di kekaisaran. Hanya pada saat inilah aliansian menggantikan posisi sekte Mystic Cloud di hati warga ini. Perbatasan kekaisaran Jiama secara bertahap menjadi tenang setelah berakhirnya pertempuran yang kacau balau. Kekaisaran juga telah memenuhi janji mereka kepada suku ular rakyat dan membagi wilayah besar yang gelap dan sejuk di dekat pegunungan binatang sihir untuk diberikan kepada suku ular. Setelah menerima tempat di mana mereka bisa berkembang biak, banyak penjaga di hati anggota suku ular yang ditahan melawan orang-orang dari kekaisaran Jiama menghilang. Mungkin setelah berinteraksi dari waktu ke waktu, suku ular orang mungkin menjadi faksi yang kuat di dalam kekaisaran Jiama. Pada saat itu, kekuatan kekaisaran akan melonjak karena penggabungan mereka. Menambahkan hubungan saat ini antara Xiaoyan dan Medusa, aliansian mungkin memperoleh manfaat yang sulit diperkirakan.